diperjuangin sendiri gitu. Oh. Ya kadang belajar sampai di tengah sawah saya gak menghiraukan gimana kita belajar. Serius itu kan harus di sawah gitu. Kadang dalam dapur cari Sambil goreng tempe sambil. bukan gitu, maksudnya cari sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di Syaroffi Channel. Pada video kali ini Roffi akan ngobrol santai bersama family saya yang kebetulan hari ini masih berstatus sebagai mahasiswi di UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Tapi apa yang temanya kita angkat adalah ingin tahu bagaimana keluh kesahnya menjadi mahasiswa daring, apalagi masa-masa PPKM seperti ini. Tapi sebelum jauh ke sana, kita akan ingin tahu lebih jauh bagaimana profil dia. Selamat pagi ya Kak. Pagi. Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah semester berapa? Sudah semester 2 masuk semester 3. Padahal baru-baru kemarin ya. Ya. Masuk kuliah. Perasaan nggak kemarin ini teretan saya nganterin ke Bangkalan dan moro-moro sekarang sudah semester 2. Gimana perasaannya sekarang menjadi mahasiswa gitu? Ya, kalau dari segi mata kuliah bagi saya sangat kurang efektif. Ya, apalagi berkaitan dengan jurusan saya yaitu pendidikan informatika. Nah, kebanyakan di praktikum saya kurang efektif dalam mengikuti mata kuliah. Kalau dipersenkan berapa persen sih kira-kira yang tidak efektif itu? Ya, sekitar 25% dah. Apalagi yang masih berangkat dari nol gitu. Tapi sampai saat ini untuk nilai normal gitu, normal. Ya, kalau saya itu masih semester 1 masih lumayan lah, bisa dikatakan sangat baik. Nah, masuk semester 2 udah agak bosan dengan pembelajaran seperti ini, pembelajaran daring. Sehingga nilai saya itu ya bisa dikatakan sangat menurun. Oh, terkendalanya itu apa? Karena jaringan atau gimana sih? Banyak. Apa saja? Bisa karena jaringan, Ya. terus kuota, ya. Iya, masuk apa lagi? Kuota, terus ya kadang ada dosen yang cuma ngasih tugas gitu. Iya. Sampai saya itu nggak tahu kayak siapa dosennya gitu, nggak pernah mengadakan map. Oh, nggak selama satu semester gitu. Iya. Satu semester. Iya. Oh. Jadi itu bagiannya apa? Apa pelajaran apa sih gitu? Ya, di bagian struktur data kebetulan materi itu bagi saya luar kepala, bukan maksudnya saya sudah paham semua. Tidak tahu sama sekali. Iya. Mantap. Tapi ini loh yang menarik. Eka sendiri sudah dapat beasiswa kan? Ya. Ya. Nah, tapi untuk menjaga nilai itu mengkondisikan lah kota tidak stabil, kendala intern apalah semacamnya, itu gimana cara menstabilkan keadaan gitu? Ya, kalau saya diperjuangin sendiri gitu. Oh. Ya, kadang belajar sampai di tengah sawah saya gak menghiraukan gimana kita belajar gitu. Serius itu kan harus ke sawah gitu. Kadang dalam dapur cari Sambil goreng tempe sambil bukan gitu, maksudnya enggak. cari sinyal Iya. mana yang enak buat belajar gitu. Ya, saya bawa media saya. Wah. Kayak HP gitu, laptop, bawa semua. Terus kalau masa-masa libur hari ini apa ya istilahnya, sambil bantu-bantu di rumah tuh? Iya. Atau memang total menggantikan posisi ibu gitu? Bukan menggantikan, cuma meringankan beban orang tua, pekerjaan orang tua. Tapi kalau masalah ya tetap
tetap apa jadi beban kepada orang tua. Oh, tetap bebannya karena paling cari kota ke orang tua Iya, gitu ya. kita ke orang tua. Maklum masih maba. masih Masih belum punya kerjaan sendiri gitu. Oh iya. Tapi pandangan Eka sendiri ketika kuliahnya seperti ini, pengen nggak cepet masuk seperti biasanya? Ya kalau membagi saya itu pengen masuk. Ya pengen masuk secara luring. Ya. Cuma saya mikir kalau gimana ya? Dilema. Iya. Serasa udah ada enaknya gitu dari. Enaknya Apalagi kalau di ujian itu. Ya, gimana enaknya itu? Ya bagi apa saja? masih bisa berkomunikasi dengan teman gitu, masih bisa berdiskusi dengan teman masalah jawaban gitu. Kalau luringnya saya nggak tahu gimana proses ujian gitu kalau di kampus. Jadi manfaatnya kita bisa nyonteknya aman gitu ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Takut Pak dosen. Terus ini lagi. Jadi selain kita bisa anggaplah kita itu kan bahasa istilahnya untuk nyontek. Selain nyontek itu apa saja sih? Enak. Manfaatnya dari daring ini. Ya dari segi biaya. Oh iya. Ya kan kalau luring itu masih biaya kos atau asrama gitu. Terus biaya makan sehari-harian gitu. Jadi kalau dari kita sendiri maksudnya masih uang sendiri gitu. Ya. Kalau di rumah kan meringankan pembiayaan. Tapi enak gak seperti itu? Maksudnya gak ada tantangan untuk belajar sendiri itu gimana? Maksudnya? Iya, maksudnya kalau misalkan katanya sampean enaknya ya makan itu ya di rumah gitu. Kalau ada nggak sih tantangan untuk ya misal sesekali pengen luring biar ini belajar memasak sendiri biar ini bisa dari orang tua gitu. Ya enggak, maksud saya gini, enaknya kalau daring seperti ini kita bisa belajar banyak dari orang tua gitu. Apa yang belum diketahui, contoh kecilnya masak gitu. Ya kita bisa belajar dari orang tua masalah resep. Berarti sampai saat ini sudah banyak resep dari orang tua ya? Bukan banyak sih, lumayan. Sudah lumayan ya, dari saking darinya sudah 1 tahun full. Iya. Ya ternyata soalnya teman-teman, baru kemarin saya ngantarkan adik saya ini ke Bangkalan dan moro-moro padahal di rumah tok gitu, di kamarnya ya murung di kamar, keluar nyampe musola semester berapa 2 gitu, wala gitu, hebat gitu. Tapi tidak menjadi kendala untuk tidak berpendidikan kan. Ya. Ya. Tapi yang saya tanyakan juga, apa sih yang paling sejarah, maksudnya dari pandemi ini ada hal menarik enggak buat Eka sendiri sampai saat ini? Dari selama perkuliahan berjalan ada hal yang menarik itu? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Bosan di rumah gitu. Bosan. Ya nggak terlalu banyak hal yang mengesankan. Pernah nggak ketika misal dosen memaparkan mata kuliah, Eka matikan videonya, makan sendiri gitu, pernah nggak? Ya maklum manusiawi. Tapi kan jangan berkali-kali. Ya enggak, kalau dosennya kan bisa sekali-kali. marah. Tergantung dosennya. Kalau dosennya itu masuk terlalu pagi gitu. Ya. Ada kadang dosen. Pernah berarti. Iya. Maklum Yang sudah manusiawi, sibuk, ya. manusiawi. Gimana ceritanya? Ya kan kadang ada dosen yang masuknya itu jam 7. Pas jam 7, sebelum jam 7 harus ada di med gitu. Kalau sebelum jam 7 gak ada di med, ya gak bisa masuk ruang med gitu. Kan kalau jam 7 pekerjaan rumah masih belum selesai gitu. Masih belum makan, masih
apa beres-beres rumah masih separuh gitu. Moro-moro sudah masuk ya. Iya. Ya, jadi saya ya memaklumi sendiri sekalipun dosen nggak memaklumi gitu. Pernah jadi langsung dimatiin videonya, tinggal dengerin saja gitu. Maksudnya saya bukan sambil nunggu yang lain, saya sambil makan gitu. Bukannya bukan pas dosen langsung. menjelaskan saya makan, enggak bukan gitu. Oke. Oh iya, ini juga walaupun perempuan dia terjun jurusan apa? Informatika, dan selaras apalagi hari ini butuh informasi-informasi yang akurat dan Teknologi. iya teknologinya sudah semakin pesat. Itu gimana cikal bakal untuk alasan sampean milih informatika dulu? Enggak. Soalnya backgroundnya itu pesantren, bahkan lulusan PBL di pesantren ya? Iya. Iya. Saya gini. Saya milih prodi pendidikan informatika. Menurut saya itu menarik. Iya, menariknya Pendidikan. Tapi informatika gitu. Kan kalau di kampus lain informatika itu pasti teknik. oh iya. Nah, sedangkan saya sama orang tua saya itu tidak dibolehin ambil jurusan yang murni. Oh, yang murni. Jadi pokoknya harus pendidikan. Jadi saya ambil pendidikan informatika. Yang mana saya itu harapan orang tua saya itu bukan hanya bisa memahami dalam bidang teknologi, tapi bagaimana saya bisa memberikan apa yang sudah saya pelajari gitu di pendidikan informatika. Jadi nanti tidak hanya maksudnya pengennya orang tua itu tidak murni kan, tapi iya, berpendidikan. bisa berpendidikan. Oke. Terus ini barangkali harapan Eka nanti di tahun inilah, apa masih mau ingin tetap seperti daring atau gimana pada semester selanjutnya? Kalau saya mengharapkan luring, cuma kondisi saat ini sangat kurang baik. Jadi dari pihak kampus memutuskan untuk daring kembali pada semester 3 ini. Dan saya sama teman-teman sangat berharap semester 4 tahun depan bisa pembelajaran dengan luring. Oke. Kita sudah ngobrol santainya dengan Eka, sudah berbagi pengalaman. Barangkali nanti terima kasih Eka waktunya, sudah berbagi keilmuannya dengan kami di channel kami. Dan buat taretan yang ada di manapun, jangan lupa komen di bawah ini apakah ini menarik atau gimana, silahkan komen. Dan semoga apa yang kita obrolkan hari ini juga bisa menginspirasi buat pemirsa yang ada di rumah di sana. Terima kasih Eka, semoga selamat beraktivitas dan kita akhiri ngobrol santai kali ini. Terima kasih.